Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Humairah, mahasiswi program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Doni Permana MSI, dan terima kasih juga kepada dosen kontributor saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, dan kontributor 2 yaitu Bapak Dr. Irwan MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar hasil yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 7 SMP. Selanjutnya, pada tahapan pengembangan model Plum, yaitu yang pertama adalah pada fase investigasi awal. Adapun pada fase investigasi awal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan calon pengguna produk. Adapun hasil investigasi awal yaitu ada 4 analisis yang dibutuhkan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Adapun hasil dari analisis kebutuhan yaitu guru merasa bahwa RPP dan LKPD yang telah disusun itu belum sempurna dan belum adanya perbaikan karena hanya berpedoman pada beberapa contoh RPP dan LKPD yang ada di internet atau teman kerja lainnya. Selanjutnya, kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih rendah. Ini diperoleh dari hasil ulangan harian yang diberikan guru kepada peneliti. Nah, selanjutnya adapun analisis peserta didik. Nah, di sini analisis peserta didik ada 4 poin, yaitu peserta didik menyukai kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mengalami kesulitan atau tidak memahami materi. Sebagian besar peserta didik lebih memilih bertanya kepada temannya ketimbang kepada guru. Selanjutnya, peserta didik juga memerlukan atau membutuhkan sumber belajar berupa LKPD menarik dengan cakupan materi. Adapun contoh-contoh soal yang membuat masalah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat memahami pelajaran secara mandiri. Selanjutnya, peserta didik sulit memahami konteks matematika yang diberikan. Nah, selanjutnya ada analisis kurikulum. Nah, di sini analisis kurikulum yang digunakan peneliti adalah kurikulum 2013 revisi 2017 pada KD 3.10 sampai KD 3.12. Selanjutnya, analisis konsep. Adapun hasil analisis konsep yaitu pokok bahasan ada 3. Yang pertama yaitu garis dan sudut, segi 4 dan segi 3, dan selanjutnya penyajian data. Berdasarkan hasil investigasi awal, maka perlu dikembangkan perangkat pembelajaran matematika berbasis model discovery learning. Nah, berdasarkan hasil investigasi awal, tahap selanjutnya yaitu pada fase pembuatan prototipe. Nah, pada tahap ini yaitu peneliti merancang produk yang dikembangkan yaitu RPP dan LKPD berbasis model discovery learning di kelas 7 SMP. Adapun format RPP yang dirancang itu sesuai dengan komponen-komponen model discovery learning. Nah, adapun pada LKPD itu juga sesuai dengan format LKPD berbasis model discovery learning. Pada hasil rancangan perangkat pembelajaran ini dinamakan prototipe 1. Selanjutnya, perangkat pembelajaran yang dirancang pada prototipe 1 itu divalidasi melalui self-evaluation dan expert review. RPP dan LKPD berbasis discovery learning yang telah divalidasi melalui self-evaluation dan expert review itu dinamakan prototipe 2. Nah, ini hasil dari self-evaluation pada RPP. Adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu ada 3. Yang pertama, kesalahan pengetikan, ketepatan penggunaan tanda baca, dan ukuran tulisan. Nah, di slide ini bisa dilihat adanya kesalahan-kesalahan dan setelah direvisi sudah diperbaiki.
Selanjutnya, ini hasil dari self-evaluation LKPD. Ada 4 aspek yang dinilai. Ada kesalahan pengetikan, ada ketepatan penggunaan tanda baca, ukuran tulisan, dan ketersediaan tempat memadai untuk menyelesaikan masalah. Adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan peneliti ini sebelum direvisi dan setelah direvisi sudah tidak terdapat lagi. Selanjutnya, hasil dari validasi para ahli. Pada RPP ada beberapa aspek yang dinilai dan memiliki rata-rata 3,54, dikategorikan sangat valid. Selanjutnya, untuk hasil validasi para ahli di LKPD itu ada beberapa aspek juga yang dinilai memiliki skor rata-rata yaitu 3,52 yang dikategorikan sangat valid. Adapun hasil validasi para ahli pada RPP yaitu dijabarkan lebih rinci model discovery learning dalam kegiatan di RPP. Nah, selanjutnya adapun perbaikan kalimat yang mengandung makna ganda. Selanjutnya ada antara satu kegiatan diberi pembatas sehingga jelas kegiatan berikutnya. Terakhir, saran dari validator yaitu kata yang menunjukkan tempat, imbuhannya harus dibuat spasi. Adapun hasil validasi para ahli pada LKPD yaitu yang pertama yaitu perbaikan cover. Selanjutnya mengganti judul subbab pada LKPD. Selanjutnya setiap masalah pada LKPD itu harus memiliki nomor. Dan terakhir yaitu melengkapi kalimat untuk setiap permasalahan agar peserta didik dapat memahami masalah yang diberikan. Nah, di sini setelah melalui hasil perbaikan itu dinamakan prototipe 2. Selanjutnya, pada prototipe 2 ini dilakukan uji praktikalitas. Nah, uji praktikalitas ini ada 3 tahap, yaitu one-to-one evaluation, small group evaluation, dan field test. Hanya saja pada penelitian ini dilakukan one-to-one dan small group. Pada tahap one-to-one evaluation ini dilakukan terhadap 3 orang peserta didik yang berkemampuan berbeda-beda. 1 orang peserta didik berkemampuan tinggi, 1 orang peserta didik berkemampuan rendah, dan 1 orang peserta didik berkemampuan sedang. Nah, adapun pada tahap one-to-one evaluation ini dilakukan selama 5 pertemuan. Nah, pada tahap one-to-one evaluation ini terdapat beberapa kendala, yaitu peserta didik masih kebingungan karena belum terbiasa dengan kegiatan model discovery learning. Nah, adapun pada slide ini ditunjukkan bahwa adanya LKPD perbaikan. Nah, pada LKPD ini pada tahap one-to-one evaluation itu adanya yang direvisi. Nah, ini ada kalimat yang digunakan lebih sederhana. Selanjutnya ada soal pada gambar di LKPD yang belum jelas. Nah, setelah direvisi itu sudah diperbaiki. Nah, selanjutnya hasil dari perbaikan one-to-one evaluation ini disebut dengan prototype 3. Nah, selanjutnya masuk pada tahap small group evaluation. Pada tahap ini dilakukan terhadap 6 orang siswa. 6 orang siswa dengan kemampuan berbeda-beda, yaitu 2 orang peserta didik berkemampuan tinggi, 2 orang peserta didik berkemampuan sedang, dan 2 orang peserta didik berkemampuan rendah. Nah, pada tahap ini juga dilakukan selama 5 pertemuan. Selanjutnya, pada tahap small group evaluation, di sini peneliti sebagai guru dan teman sejawat sebagai observer. Pada tahap ini, keseluruhan proses kelima pertemuan itu berjalan dengan lancar. Nah, di sini observasi keterlaksanaan RPP bisa dikategorikan sangat praktis. Adapun hasil dari angket respon peserta didik memiliki rata-rata 3,4 yang dikategorikan praktis. Adapun pada tahap ini hasil dari beberapa perbaikan pada tahap small group disebut prototype 4.
Nah, selanjutnya prototipe 4 itu diuji cobakan pada field test. Namun karena adanya pandemi saat ini tidak dapat dilakukan. Nah, selanjutnya pada tahap small group evaluation ini juga dilakukan uji efektivitas terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Nah, di sini terlihat hasil dari kemampuan pemecahan masalah peserta didik, yaitu persentasi ketuntasannya 83,33%. Ada satu orang siswa yang tidak tuntas. Nah, di sini untuk uji efektivitas yaitu uji kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama, penelitian pengembangan perangkat pembelajaran berbasis model Discovery Learning kelas 7 SMP semester 2 berupa RPP dan LKPD dilaksanakan dengan model PLUM yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase investigasi awal, fase pengembangan, dan fase penilaian. Rincian proses pada masing-masing fase adalah: yang pertama, fase investigasi awal dilaksanakan yaitu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis konsep, dan analisis peserta didik sebagai dasar pengembangan perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu pada fase pengembangan dilaksanakan evaluasi formatif yang terdiri dari evaluasi sendiri, evaluasi satu-satu, dan evaluasi kelompok kecil sehingga diperoleh perangkat pembelajaran yang praktis dan valid. Selanjutnya, pada fase penilaian, dilaksanakan tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran dengan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan model Discovery Learning. Selanjutnya, kesimpulan kedua yaitu berdasarkan hasil proses pengembangan yang telah dilaksanakan, maka diperoleh hasil berupa perangkat pembelajaran berbasis model Discovery Learning kelas 7 SMP semester 2 berupa RPP dan LKPD sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk perangkat pembelajaran matematika berbasis model Discovery Learning yang valid adalah perangkat pembelajaran yang telah memenuhi karakteristik kevalidan dari segi isi dan konstruk sehingga layak digunakan. Yang kedua yaitu bentuk perangkat pembelajaran matematika berbasis model Discovery Learning yang praktis. Nah, di sini perangkat pembelajaran yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria praktis baik dari aspek keterlaksanaan, kemudahan penggunaan, dan waktu yang diperlukan sehingga memudahkan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dari bentuk perangkat pembelajaran matematika berbasis model Discovery Learning yang dikembangkan sudah efektif. Ini dilakukan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dilihat dari hasil tes akhir peserta didik pada tahap small group. Lebih dari 70% peserta didik itu tuntas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.